الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وكرم وعظم على هذا النبي الكريم ورسول المبارك العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Allah kekasih Rasulullah, tidak lupa di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, serta di mimbar yang mulia ini, izinkan khatib menyampaikan pesan agar kita senantiasa berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian wiqayatun nafsi an khizyid dunya wa adzabil akhirah. Upaya sungguh-sungguh yang kita lakukan untuk menjaga diri kita dari kehinaan dunia dan sengsara akhirat. Caranya adalah dengan al-intisalu bi awamirihi wa ijtinabu bi nawahihi. Menjauhi larangan Allah terlebih dahulu dan di saat yang sama melaksanakan perintah-perintahnya. Jemaah sekalian, pada tahun 1713, tepatnya tanggal 5 Oktober, di Langres, lahirlah seorang yang bernama Denis Diderot. Dunia kemudian mengenalnya sebagai bapak filsafat dan ensiklopedi karena beliaulah orang yang pertama menggagas penulisan ensiklopedi di dunia. Pada usianya yang ke-52 tahun, tepatnya pada tahun 1765, dia ingin menikahkan putri kesayangannya, tetapi tidak memiliki biaya yang cukup. Dia seorang penulis, tetapi tulisannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Dia seorang guru, tapi gajinya tidak memenuhi untuk bisa mencukupi seluruh kebutuhannya. Dan akhirnya mendengar kesulitan tersebut, seorang ratu yang saat ini berada di wilayah Rusia bernama Catherine the Great menawarkan sebuah bantuan. Kebetulan Denis Diderot adalah seorang yang memiliki perpustakaan pribadi, koleksinya dengan ribuan judul buku. Setelah mendapatkan tawaran yang berharga tersebut, Denis Diderot menerima tawaran dari Catherine the Great untuk mengambil alih seluruh perpustakaan pribadinya. Perpustakaan itu kemudian dihargai sebanyak 1.000 pound sterling pada waktu itu. Kalau dinilai sekarang mungkin harganya hampir sama dengan 100 miliar. Yang pertama kali dilakukan oleh Denis Diderot, dia adalah membeli jubah untuk persiapan pernikahan putrinya. Jubah itu kemudian dia pakai dan dia lihat di depan kaca cermin, tampak dia gagah dan perkasa. Tetapi ketika dia melihat perabotan yang ada di sekelilingnya, ternyata permadani yang ada di ruang tamu juga sudah tidak sesuai dengan jubah yang dia kenakan. Maka dia datangkan permadani dari Damaskus. Demikian pula ketika permadaninya sudah diganti, sofa yang ada di ruang tamu kelihatan kumuh dan jelek. Maka dia ganti hampir seluruh perabotan yang ada di rumahnya gara-gara membeli sebuah jubah tersebut. Dalam dunia modern, keinginan mengedepankan keinginan atau mendahulukan keinginan daripada kebutuhan kemudian dikenal dengan the Diderot era. Sebuah sikap yang dikecam oleh agama karena tidak bisa menggunakan akal jernih dalam mencerna seluruh persoalan dalam kehidupan. Jemaah sekalian, kebutuhan dipahami sebagai sesuatu yang harus dimiliki dan didapatkan oleh seseorang untuk bertahan hidup. Akan tetapi ketika kebutuhan itu tidak bisa dipenuhi, akan menimbulkan efek negatif untuk dirinya, dunia, dan akhiratnya. Sementara keinginan adalah fungsi tambahan yang apabila tidak terpenuhi hanya akan menimbulkan kekecewaan yang sifatnya sementara.
Oleh karena itu, jemaah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, tepatnya pada hadis 2383, Nabi bersabda, Al-Qayyisu, orang yang cerdas, orang yang pandai, orang yang bahagia, dan orang yang beruntung adalah mandana nafsahu, orang yang bisa mengendalikan keinginannya, mengendalikan sifat-sifat negatif yang ada dalam dirinya, dan mengendalikan hal-hal yang tidak perlu meskipun dia menginginkannya. Sementara wal ajizu, orang yang bodoh, orang yang celaka, orang yang sengsara, dan orang yang tidak akan bahagia adalah man ajbaha hawahu, orang yang senantiasa mengedepankan keinginannya, mengedepankan hawa nafsunya, dan menginginkan apa yang tidak ada dalam dirinya dia ikuti, dia peroleh, dan dia dapatkan. Oleh karena itu, jemaah sekalian, di dalam agama kita ada 3 catatan penting mengenai mengedepankan keinginan daripada kebutuhan. Pertama, membeli sesuatu yang tidak diperlukan, yang sifatnya hanya keinginan, dikecam oleh Al-Quran, dan termasuk perilaku israf, yang termasuk perilaku yang dibenci oleh Allah, bahkan dikecam sebagai perilaku tabdir yang dijanjikan sebagai saudaranya syaitan. Kemudian yang kedua, keinginan bila dipenuhi maka akan menimbulkan efek ketagihan dan keinginan-keinginan selanjutnya. Maka Imam Abu Abdullah Syarafuddin Muhammad As-Sa'id Al-Busiri yang kita kenal dengan qasidah Al-Burdahnya menyatakan an-nafsu katibni, nafsu itu bagaikan anak kecil, apabila dia diikuti maka dia akan terus menerus meminta, tetapi ketika dia tidak diikuti dia akan terus merengek dan menangis. Dan yang ketiga, kepuasan hasil mengikuti keinginan sifatnya sementara, tetapi akan menimbulkan efek kekecewaan yang sangat panjang. Oleh karena itu, jemaah sekalian, Al-Quran memberikan sebuah ide, sebuah jalan keluar bagaimana membatasi keinginan yang ada dalam diri kita. Di dalam Al-Quran, kata puasa disebut sebanyak 13 kali dengan kata asyam, sementara sekali disebut dengan kata as-saum, yaitu tepatnya di dalam surat ke-19 surat Maryam ayat 26. Jika puasa diartikan sebagai al-imsaku anil muftirati al-ma'hudati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi, bahwa puasa diartikan menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tetapi kata as-saum oleh para ulama diartikan sebagai al-imsaku anil muftirati al-ma'hudati bi qasdil qurbah, upaya sungguh-sungguh yang dilakukan untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka puasa dalam artian as-saum oleh para ulama tarekat dibagi menjadi 3. Pertama, puasa melihat. Di dalam surat An-Nur surat ke-24, tepatnya pada ayat 30, semua orang-orang yang beriman dianjurkan untuk menundukkan pandangan. Kata al-ghaddu lil basar seringkali dipahami hanya sebatas melihat kepada sesuatu yang haram atau melihat lawan jenis. Tetapi justru pada surat An-Nur ayat 30 tersebut Allah memberikan pandangan bahwa melihat sesuatu yang tidak diperlukan, melihat sesuatu bahkan yang boleh tetapi menimbulkan syahwat untuk memiliki, melihat sesuatu tetapi justru menimbulkan keinginan untuk mendapatkan, itu adalah hal yang terlarang. Maka semakin banyak kita melihat, semakin kita sering melihat pada iklan-iklan seperti mobil, rumah, pakaian, bahkan di marketplace, TikTok affiliate maupun lain-lainnya akan menimbulkan keinginan kita untuk memilikinya. Para ulama psikologi, para ulama kontemporer membandingkan antara want and get, membandingkan apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka dapatkan. Semakin besar keinginan seseorang, tetapi semakin kecil apa yang didapatkan oleh seseorang, maka semakin besar kemungkinan orang untuk frustasi dan stres.
Bahkan kebanyakan orang stres saat ini di dunia modern, pendapatan mereka kecil tetapi pengeluaran mereka besar, keinginan mereka banyak tetapi yang didapat sangat kecil atau minimalis. Maka untuk menghindari hal tersebut, yang pertama dilakukan oleh para ulama, mari bersama-sama kita jaga penglihatan kita dari sesuatu yang tidak diperlukan. Yang kedua, puasa mendengar. Al-Quran bahkan melarang kita bukan hanya mendengar sesuatu yang sifatnya negatif, kunjingan, fitnah maupun yang lainnya. Sebab bagi semua orang, termasuk orang yang tidak berpuasa, mendengarkan hal-hal yang negatif, fitnah, kunjingan maupun lainnya adalah sesuatu yang haram. Tetapi untuk meminimalisir keinginan, kita dianjurkan untuk selektif dalam memilih informasi yang masuk ke dalam telinga kita. Asli Montogu, jemaah sekalian, seorang psikolog modern, mengatakan bahwa salah satu ketergantungan manusia pada media massa dari televisi, HP maupun lainnya menyebabkan hal pertama adalah dehumanisasi atau tidak mau memanusiakan orang lain. Orang yang memiliki kecenderungan untuk sering melihat HP, melihat televisi, melihat media-media sosial lainnya, memiliki kecenderungan untuk cuek dan tidak mau merasakan penderitaan orang lain. Hal tersebut biasanya diawali dengan banyaknya informasi yang masuk ke telinga, banyaknya informasi yang dia baca, sehingga otak overload dan tidak bisa menerima secara terang informasi yang dia dapatkan. Maka ketika otak telah melebihi kapasitasnya untuk mendengar dan membaca informasi, maka mereka tidak akan memiliki makna terhadap hal-hal yang dialami dalam kehidupan, termasuk penderitaan kepada saudaranya. Maka salah satu upaya manusia modern untuk kembali kepada Tuhan, mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan adalah mereka mengurangi penggunaan media sosial. Yang ketiga, puasa bicara. Puasa bicara bukan hanya menahan lidah untuk menggunjing, untuk membicarakan keburukan orang lain, tetapi hanya berbicara kepada sesuatu yang memberikan manfaat atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah dia mengatakan sesuatu yang baik-baik saja atau diam. Masalah di era kontemporer sekarang di jemaah sekalian, banyak suami dan istri rumah tangganya berkonflik karena mereka tidak pernah menjadi pendengar yang baik, tetapi mereka ingin didengarkan apa yang mereka sampaikan. Demikian pula para eksekutif dilatih untuk berbicara di depan umum, tetapi mereka tidak dilatih untuk mendengar apa yang disampaikan oleh bawahannya. Akhirnya orang ingin semua pendapatnya, semua pembicaraannya didengar oleh orang lain, sementara Allah memberikan satu mulut dan dua telinga agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara. Semoga kita yang hadir di tempat ini diberikan keberkahan, kekuatan untuk bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan, sebab itu menjadi kunci kehidupan dan kebahagiaan kita, bukan hanya di dunia tetapi kelak sampai di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد،
فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, Rabbana ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa pasangan hidup kami, putra-putri kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, guru-guru kami, murid-murid kami, jamaah-jamaah kami, dan orang-orang yang berjasa dalam kehidupan kami di jalan. Jadikan jiwa-jiwa kami dan mereka mutmainnah, keluarga kami dan mereka sakinah, putra-putri kami dan mereka soleh dan solehah, rezeki kami dan mereka melimpah halal dan berkah. Sebagian hidup kami dan mereka engkau bimbing dengan taufik dan hidayah, dan akhirat hayat kami dan mereka husnul khatimah, dan di akhirat kelak engkau pertemukan kami semua di dalam al-jannah. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami semua tempat tinggal dan pekerjaan yang Engkau berkahi, tempat tinggal dan pekerjaan yang Engkau rahmati, tempat tinggal dan pekerjaan yang menjadi wasilah kebaikan bagi diri kami, keluarga kami, dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Allahumma barik lana fi auladina wa la tadurrahum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahim. Ya Allah, ya Rabbana, berkahi kehidupan anak-anak kami, jangan biarkan mereka sengsara, berilah mereka taufik dan anugerahilah kami akan bakti mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an